Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Menjelang Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah seorang rentenir yang mendapatkan azab di dunia. Ini adalah kisah nyata dan tidak perlu untuk dicontoh, tapi jadikanlah kisah ini sebagai pelajaran buat kita semua agar kita selalu hidup di jalan yang benar dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja ceritanya berawal dari sini. Pada tahun 2000-an di suatu desa tempat saya tinggal, tentunya di desa terpencil yang sangat dekat dengan pegunungan di Jawa Tengah. Pada tahun-tahun berikut, kehidupan di desa saya boleh dibilang masih sangat serba susah dan rata-rata mata pencaharian penduduk setempat hanyalah seorang buruh sawah ataupun pembuat gula merah. Sehingga bila mana ada kebutuhan mendesak atau jumlahnya yang cukup besar, pasti cari utangan ke sana kemari. Nah, di tengah-tengah susahnya kehidupan warga setempat, ada seorang wanita parubaya yang umurnya sekitar 35 tahunan. Kita sebut saja namanya Butina. Butina ini terlahir dari keluarga yang cukup kaya, bisa dibilang orang terkaya di desa saya. Dan Butina mempunyai 2 orang anak dan semuanya seorang laki-laki. Dan kebetulan Butina ini mempunyai usaha sebuah warung sembako. Jadi apabila warga di sana mau belanja kebutuhan sehari-hari, pasti datang ke warung Butina. Dan otomatis saja warung Butina selalu ramai karena di desa saya pada waktu itu masih belum banyak warung seperti sekarang. Hingga pada suatu hari ada seorang warga yang datang ke rumah Butina. Orang itu tidak berniat untuk belanja, melainkan berniat untuk meminjam uang kepada Butina yang jumlahnya cukup besar pada waktu itu. Di sini Butina bersedia meminjamkan uang dengan syarat bunganya 50% atau separuh dari jumlah yang dipinjamkan. Dan kalau mau belanja tidak boleh ke warung lain selain warung Butina. Walaupun demikian, warga tersebut pun dengan terpaksa setuju dengan syarat yang diberikan oleh Butina, karena memang cuma itulah jalan satu-satunya. Hingga seiring berjalannya waktu, warga di desa saya pun akhirnya kalau mau minjam uang pasti selalu datang ke rumah Butina. Entah sudah beberapa tahun praktek seperti itu dijalani oleh Butina, kekayaan Butina pun semakin bertambah banyak karena terlihat dari perhiasan yang selalu dipakai Butina saat melayani pembeli di warungnya. Hingga pada suatu hari Butina ini mulai merasakan rasa gatal di tubuhnya. Pada awalnya rasa gatal itu hanya di satu bagian tubuh saja. Namun lama-kelamaan rasa gatal itu menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Karena rasa gatal yang luar biasa itu, Butina pun berusaha untuk menggaruk pakai tangannya,
Malah sampai-sampai tubuh Butina terluka parah akibat garukannya sendiri, hingga sampai darah pun keluar dari tubuh Butina. Dan setelah peristiwa itu, Butina pun dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya untuk mendapatkan perawatan. Namun alih-alih sembuh, luka Butina malah bertambah parah. Lukanya semakin membusuk dan mengeluarkan nanah yang terus-menerus. Dan bahkan yang lebih parah lagi, pihak dari rumah sakit sudah tidak sanggup lagi untuk mengobati penyakit aneh yang diderita oleh Butina, dan menyuruh pihak keluarga untuk membawanya pulang saja. Hingga pada akhirnya, karena tidak ada pilihan, Butina pun akhirnya dibawa pulang ke rumahnya. Akhirnya setelah dibawa pulang, pihak keluarga pun memanggil seorang kiai ternama di desa saya dengan berharap bisa membantu dan menemukan sumber penyakit yang dialami oleh Butina. Di sini sang kiai tersebut pun menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Butina beberapa tahun terakhir. Dan kiai tersebut pun menyarankan agar Butina cepat bertobat dan mewakafkan salah satu aset tanahnya untuk dijadikan sebuah masjid. Singkat cerita, setelah Pak Kiai itu pulang, bukannya menuruti nasihat dari Kiai, Butina yang pelit itu malah enggan untuk mewakafkan salah satu aset tanahnya, dan boleh dibilang malah mengabaikan saran dari Kiai tersebut. Hari semakin hari terus berlalu, luka yang diderita Butina semakin parah, dan akhirnya Butina meninggal dunia tepat 1 minggu setelah pulang dari rumah sakit, dengan keadaan tubuh yang dipenuhi dengan nanah. Dan yang lebih parah lagi, bahkan warga setempat tidak ada yang bersedia untuk mengurus jenazah dari Butina, karena warga di sana sangat jijik dengan bau busuk dan amis yang dikeluarkan dari tubuh Butina. Dan dengan terpaksa akhirnya pihak keluarga Butina pun menyewa pengurus jenazah dari rumah sakit untuk mengurus dan menguburkan jenazah Butina. Dan menurut kabar yang beredar di desa saya, setelah Butina meninggal, warga yang pernah meminjam uang kepada Butina selalu didatangi sosok seperti Butina. Sosok itu terus menangis dan seraya meminta maaf kepada warga tersebut. Baik sobat menjelang malam, seperti itulah kejadiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga dari video ini ada yang bisa diambil sisi baiknya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Salam horor.